Shalom, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pak Agus, Pak Layukan, Marta, Hutakau, Marvel. Shalom, selamat pagi Ma Tuhan. Bunga Shirley, Endang Sulistiawati. Puji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Pagi hari ini berkat-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih-Nya, kemurahan-Nya ada buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam-Mu Tuhan tidak ada penghukuman, di dalam Kristus ada pembebasan, di dalam Kristus ada pembenaran. Hidup kami dibenarkan oleh darah-Mu Tuhan, bahwa kami mendekat kepada-Mu. Pagi hari ini kami bersukacita karena kami ada di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bahwa kami untuk menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang luar biasa, sepakat boleh memuji menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Indah, saat indah berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
anugerah-Mu. Pagi hari ini sama-sama bersyukur. Katakan saat indah Tuhan, saat indah, saat indah. Ku berhadapan denganmu, menikmati jamu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Bait-Mu, amin. Menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, amin. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ya Tuhan, amin. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari umat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terdalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan. Katakan kemanakah? Mari umat Tuhan katakan, sungguh indah. Amin. Sungguh besar pengorbanan. Ya, pagi hari ini umat Tuhan menyembah. Terlalu dalam. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, pujian ini boleh terus mengingatkan kita, Tuhan selalu berpikir yang baik tentang hidup kita. Tuhan memandang hidupmu menjadi ciptaan yang mulia dan berharga. Biarkan pagi hari ini kita boleh diingatkan selalu bahwa
Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Mari kalau hari ini ada dalam pergumulanmu, ada dalam masalah yang kau hadapi, seringkali kau berpikir sepertinya Tuhan yang meninggalkan engkau. Saudara, pagi hari ini ingatkan dirimu. Pagi hari ini ingatkan dirimu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintai engkau. Pengorbanannya ada dalam hidupmu. Tidak ada penghukuman bagi engkau yang ada di dalam Kristus Tuhan. Mari kita hampiri dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih kami diingatkan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi umat Tuhan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah ya Tuhan, amin, amin, haleluya. Sungguh besar, amin, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah, Yesus Tuhan, haleluya. Dia Tuhan yang baik buat kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Oh, mari umat Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan
kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari ini menjadi doa kita. Katakan bagaikan bencana, bagaikan bencana, siap dibantu. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari umat Tuhan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita percaya anugerah-Nya ada buat kita. Biarkan Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini. Hadirat-Nya yang menjamah kita. Kerinduan kita adalah menjadi serupa, sempurna sama seperti ini. Mari terus menyembah Dia, Bapak Ibu. Apapun yang kau hadapi pagi hari ini, hadapkan itu kepada Tuhan. Hadapkan itu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, 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 ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
mari Kau yang berdaulat di hidupku, Allah segalanya. Mengasihi hatiku, memuji Maria Yesus Tuhan, tiada yang seperti Kau. Oh, aku percaya, amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Umat Tuhan katakan, oh Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Terima mujizat-Mu pagi ini. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Terima mujizat-Mu. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Hamba berdoa pagi hari ini dialirkan kesembuhan mujizat di tengah kami. Seperti apa yang kami nyanyikan saat kami angkat tangan, Tuhan yang turun tangan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan berkat-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu Tuhan berada, apapun pekerjaan yang mereka gumulkan hari-hari ini, apapun sekarang hari ini, setiap permasalahan pergumulan yang mereka hadapi, hamba berdoa dilepaskan blessing Tuhan pagi hari ini. Berkat embun pagi turun atas umat-Mu hari ini, memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, mereka melihat kemurahan demi kemurahan. Mereka melihat hari ini pertolongan demi pertolongan. Mereka melihat damai sejahtera demi damai sejahtera. Mereka melihat berkat secara jasmani, rohani tercurah dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pagi hari ini yang sakit berkata, aku sembuh di dalam Tuhan, aku sehat di dalam Tuhan. Ya, terima kesembuhan-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Umat Tuhan terima mujizat-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Engkau terima kemurahan demi kemurahan-Mu pagi hari ini. Ya, Engkau menjadi umat Tuhan yang terus akan mengalami, ya, semua janji Tuhan yang terbaik digenapi dalam hidupmu. Engkau yang lemah hari ini berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Bahkan Engkau yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Ya umat Tuhan, Engkau menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Terima janji-Mu pagi hari ini. Terima jatah bagian-Mu yang Tuhan sediakan padamu pagi hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu. Pagi hari ini, ya, pagi hari ini, saudara, saya terima. Hari ini saya terima, kita semua terima. Ada sesuatu yang sedang mengalir dalam alam roh kita. Penyediaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Itulah seperti berkat yang selalu baru yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan tidak pernah berikan sesuatu yang usang, sesuatu yang lama, tidak pernah.
Tetapi Tuhan selalu memberi yang baru hari ini dalam hidupmu. Sekarang terima dengan iman. Angkat kedua tanganmu. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Ada sesuatu yang sedang mengalir di telapak tanganmu. Terima dengan iman. Terima promosi ilahi. Terima berkat ilahi turun dalam hidupmu. Terima kesembuhan ilahi. Terima hari ini setiap pemulihan ilahi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penyediaan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami terima semua yang baik, semua yang dahsyat dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami minta roh hikmat wahyu pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Sampaikan firman-Mu atas kami Tuhan. Kami mengerti dengan sederhana. Hidup kami diubahkan. Semakin kami mencintai Tuhan. Mencintai setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hidup kami seturut dengan firman-Mu. Semakin hari semakin Tuhan dapat hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Mari sama-sama kita sama-sama deklarasikan iman kita. Kita deklarasikan apa yang menjadi bagian iman kita, saudara. Saya berdoa kita semua boleh mengangkat tangan kita dengan suara yang kencang, dengan sebuah pemahaman iman yang kuat hari ini. Kita deklarasikan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita katakan saya deklarasikan. Saya diberkati dengan kebijaksanaan supranatural dari Allah dan memiliki arah kehidupan yang jelas. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kemauan yang kuat, kemampuan mengontrol diri, dan disiplin yang tinggi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan keluarga yang baik, sahabat yang baik, kesehatan yang prima, iman, berkat, dan terpenuhi apa yang saya impikan. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kesuksesan, dengan kekuatan supranatural, dengan promosi dan perlindungan ilahi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan hati yang taat dan dengan memandang positif kehidupan. Saya deklarasikan, saya dilindungi dan dibebaskan dari setiap kutuk dan perkataan negatif. Sekarang ini juga saya deklarasikan, saya diberkati di kota, di negara, dan dimanapun saya berada. Saya deklarasikan, saya diberkati bahwa apapun juga yang diperbuat tangan saya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mari yang sepakat dengan saya sama-sama berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Ayo berikan sorak-sorak, katakan haleluya. Dengan iman sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kabarnya sungguh amat baik katakan haleluya. Yang kabarnya rohnya menyala-nyala katakan amin. Haleluya. Biarkan saya boleh berhadapan dengan umat Tuhan yang antusias hari ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus tinggal dalam roh yang berkobar-kobar saudara. Kalau hati kita berkobar-kobar,
hati kita ini panas saudara, maksudnya ada api yang menyala, kita gampang menyambar apa yang menjadi bagian yang ditentukan buat kita. Amin. Orang yang panas artinya orang ini yang gampang menerima anugerah Tuhan. Biarkan hati kita tetap warm, terjaga, tetap hangat saudara, sehingga kita boleh melihat anugerah dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Saudara, pagi hari ini saya hendak sampaikan tentang satu tema, yaitu tidak ada penghukuman. Katakan amin. Ayo tuliskan dengan iman. Tidak ada penghukuman di dalam nama Yesus. Ayo tuliskan dengan iman. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. No condemnation in Christ. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Saudara, perhatikan ini. Banyak orang berpikir, jangan-jangan nanti kalau saya melakukan salah, Tuhan hukum saya. Kalau saya melakukan pelanggaran, Tuhan hukum saya. Saudara, perhatikan ini. Saudara, perlu dasar hidup kita dengan firman Tuhan. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan untuk engkau. Engkau yang percaya di dalam Tuhan, Tuhan menjamin hidupmu, Tuhan menjamin keselamatan dalam hidupmu. Mari taruh kebenaran ini, sehingga ketika engkau berjalan di dalam kebenaran Tuhan, engkau tinggal dalam anugerah Tuhan, engkau sedang tinggal dalam anugerah Tuhan yang besar, dan engkau akan melihat bagaimana yang dahsyat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, Roma 8 ayat 1 dan yang kedua dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat yang pertama dan kedua dinyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, demikian sekarang saudara yang sudah menjadi ciptaan yang baru, saudara yang percaya di dalam nama Yesus, saudara yang tinggal di dalam Yesus, saudara yang sudah menerima Yesus, mengalami kelahiran baru, engkau yang sudah mengalami hidupmu diubahkan di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang apa? Yang ada di dalam Kristus Yesus. No condemnation, tidak ada penghukuman. Maka saudara, kalau tidak ada penghukuman maksudnya apa? Tuhan itu melihat engkau bersukacita. Tuhan itu melihat engkau ciptaan yang berharga. Tuhan melihat engkau sebagai sebuah ciptaan di mana Tuhan sangat mengasihi engkau. Kalau Tuhan sangat mengasihi engkau, kenapa seringkali engkau menghukum dirimu sendiri? Perhatikan, renungkan ini. Kalau Tuhan sudah berkata tidak ada penghukuman di dalam engkau, di dalam nama Yesus, di dalam Yesus Tuhan, kenapa seringkali engkau menghukum dirimu sendiri? Entahkah itu melalui perbuatanmu, entahkah itu melalui perkataanmu, seolah-olah ketika engkau kepleset, engkau terjatuh dalam sebuah pelanggaran, engkau sedang berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum saya, Tuhan sedang memarahi saya, Tuhan sedang hari ini sepertinya Tuhan mendatangkan celaka dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik, tidak ada penghukuman di dalam engkau bagi mereka yang ada di dalam nama Yesus. Jadi kalau Tuhan sendiri melihat engkau sebagai ciptaan yang utuh dan berharga. Karena kenapa? Karena Tuhan berikan nyawanya buat engkau. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Dan Yesus mau mati memberikan nyawanya bagi kita justru saat kita berdosa, justru saat kita dalam keadaan jatuh, terperosok tempat paling dalam dan kita itu berdosa. Dia beri nyawanya buat kita untuk menjadi tebusan buat kita supaya kita yang ada dalam dosa dibawa kepada pembenarannya. Betapa Tuhan mengasihi engkau. Tetapi hari-hari ini berapa banyak orang percaya mereka menghukum dirinya
dengan perkataannya. Mereka bahkan terhukum juga oleh perkataan orang lain. Berapa banyak orang juga merasa terhukum dengan perkataan hamba Tuhan. Karena merasa dirinya sepertinya belum baik. Lalu dia berpikir, pantas Tuhan menghukum saya dengan kondisi ini. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak memberikan engkau penghukuman. Memang Tuhan mendidik kita, tetapi kalau penghukuman bicara tentang sesuatu yang tidak baik yang ditimpakan buat kita. Tetapi kalau didikan bicara Tuhan itu mendidik hati kita. Berapa banyak orang tinggal hari ini dalam sebuah keadaan terintimidasi, merasa bersalah, merasa dia tidak layak kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa kalau dirinya benar, Tuhan memberkati dia. Tetapi kalau dia terpleset atau dia melakukan sesuatu yang kurang berkenan, seolah-olah Tuhan seperti melemparkan dia dalam keadaan masalah, keadaan yang buruk, sehingga membuat Tuhan sedang menghukum saya. Saudara, hari ini taruh dalam hatimu bahwa firman Tuhan berkata jelas, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Memang Tuhan sedang mendidik hati kita untuk semakin mengasihinya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak sedang menghukum engkau. Saudara, ketika engkau lihat anakmu mungkin melakukan pelanggaran atau hal yang salah, engkau tidak sedang menghukum mereka, tapi engkau sedang mendidik mereka. Kalau menghukum bicara tentang sesuatu yang ditimpakan yang buruk, bahkan cenderung ada pikiran yang negatif, celaka ke atas sesuatu yang kita berikan kepada penghukuman itu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berpikir untuk engkau celaka. Tapi Tuhan selalu berpikir yang positif, yang indah tentang hidupmu, bagaimana hidupmu dibawa kepada kebenaran Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Makanya di lagu tadi dikatakan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku sampai detik ini. Karena di dalam Yesus Tuhan tuh berpikir yang indah tentang engkau. Amin. Jadi hari ini tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Jangan menghukum dirimu. Kenapa banyak orang-orang hari ini merasa dirinya terhukum oleh pernyataan orang lain atau pernyataan dirinya sendiri. Dia merasa berpikir bahwa hari ini Tuhan menghukum saya dengan sakit penyakit. Tuhan tidak menghukum engkau. Tuhan ingin mengajari engkau tentang hatinya yang begitu mengasihi engkau. Supaya kita itu mengalami perubahan hidup dan hidup kita semakin berjalan dalam kebenarannya. Katakan amin. Di ayat yang keduanya dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terjemahnya, hukum roh dan hukum kehidupan itu yang memerdekakan engkau untuk engkau terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya apa? Waktu engkau mengizinkan rohnya memimpin engkau, hukum kehidupan Tuhan memimpin engkau, maka yang terjadi itu yang akan membebaskan engkau, itu yang akan memerdekakan engkau dari apa? Dari setiap hukum dosa dan hukum maut. Berarti saudara, hidup kita tetap ada dalam damai sejahtera, hidup kita tetap ada dalam berkat Tuhan, hidup kita tetap ada dalam namanya sukacita, ketentraman, ketenangan di dalam Dia. Jadi sesungguhnya waktu kita mengizinkan rohnya menuntun kita, maka rohnya itu akan menuntun kita kepada apa? Hukum kehidupan. Apa itu hukum kehidupan? Hukum kehidupan bicara tentang firman. Waktu engkau diizinkan firman menerangi langkahmu, maka firman Tuhan berkata, yang itu yang akan membebaskan engkau dari setiap hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan ini, Yesus sudah menebus hidupmu. Yesus sudah memberikan nyawanya buat hidupmu. Mari izinkan hari ini supaya hidupmu boleh dituntun oleh roh
dan oleh firman-Nya, maka engkau akan meninggalkan semua apa yang menjadi kehidupan lamamu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup dalam identitas yang baru, engkau ciptaan baru, engkau manusia baru di dalam Tuhan, dan engkau memiliki yang namanya sebuah gambar diri yang baru. Saudara dengarkan baik-baik, Yesus memerdekakan engkau dari setiap hukum dosa dan hukum maut. Alam maut tidak punya hak lagi dalam hidupmu. Alam dosa tidak punya hak lagi atas hidupmu. Artinya semua sudah ditaklukkan oleh kematian Tuhan. Makanya jangan hukum dirimu. Engkau orang yang merdeka, jangan berikan kuasa itu lagi kepada dosa dan maut untuk menguasai dirimu. Maksudnya apa? Berapa banyak orang, dia tahu hidupnya sudah merdeka, dia tahu Tuhan tidak menghukum dirinya, tetapi oleh perkataannya, dia sedang memberi otoritas kepada sesuatu, kepada setan, kepada apa? Dosa untuk memberi celah dalam hidupnya. Dengan apa? Tanpa sadar kita mulai berkata yang salah, kita mengucapkan yang salah, kita mulai memperlakukan, kita bertindak hal yang salah. Dengarkan baik-baik. Hari ini jelas bahwa engkau itu sudah dimerdekakan. Tidak ada penghukuman buat engkau. Jadi hari ini tinggal dalam identitasmu yang baru. Engkau ini anak raja. Anak raja bicara apa? Bukan hanya sekedar bagaimana penyediaan, bukan. Tapi identitas raja, engkau memiliki otoritas. Engkau memiliki yang namanya kuasa. Jadi jangan biarkan hidupmu engkau terjebak pada tipu muslihat, sehingga engkau berpikir bahwa saya ini masih dalam dosa. Selalu iblis akan memunculkan identitas-identitas yang lama, saudara. Saudara, identitas kita itu baru di dalam Tuhan. Kalau ada orang Tionghoa kan selalu ada gini, saudara. Ada namanya setiap tahun itu, tahun ini disebut tahun apa, tahun apa, tahun apa. Lalu itu dihubungkan dengan tanggal lahirnya seseorang, lalu dia berpikir bahwa saya ini sionya apa, sionya ini, sionya ini, sionya ini. Memang sebelum engkau di dalam Kristus, siomu bisa sio monyet, sio anjing, sio. Tetapi semenjak engkau di dalam Kristus, siomu itu hanya sio Yesus. Apa? Jadi yang engkau lihat hanya Yesus. Itulah masa depanmu, itulah hidupmu, itulah keberadaanmu. Waktu engkau lihat ini, saudara, hidupmu pasti berubah. Dan engkau gak akan tinggal dalam penghukuman lagi. Saudara, saya mau jujur apa adanya. Sebelum saya kenal Tuhan, hidup saya itu kurang baik, saudara. Bahkan tidak baik. Ada banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup saya yang sudah saya lakukan. Tapi sesungguhnya ketika saya berjalan dengan Tuhan, dalam proses Tuhan, saudara, saya mulai belajar bertumbuh dalam iman apa? Untuk melihat siapa saya di dalam Tuhan. Engkaulah orang yang dikasihi Tuhan. Dulu ketika saya melakukan kesalahan, saya berpikirnya gini, pantas ya, hari ini saya nggak diberkati karena saya masih kayak gini. Tanpa sadar, saudara, saya tuh sedang menubuatkan hal yang salah tentang diri saya. Padahal waktu kita ada di dalam Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru. Tidak ada penghukuman. Tapi banyak orang ketika lihat dia belum sempurna melakukan apapun, dia lalu mengutuki dirinya. Dia sepertinya memberi celah dengan perkataannya. Nah, ini yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Tidak ada penghukuman dalam hidupmu. Hari ini jangan pernah berpikir bahwa sakit penyakit ini karena Tuhan sedang hukum saya. Tuhan tidak sedang menghukum engkau. Tapi Tuhan ingin mendidik engkau supaya lewat hidupmu otoritas dipulihkan. Sehingga kebenaran Tuhan, rohnya memimpin engkau. Untuk supaya otoritas itu dipulihkan di dalam Yesus Tuhan. Sehingga kau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari satu kemurahan kepada kemurahan. Dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Jadi jangan tinggal dalam identitasmu yang lama. Memang manusia lamamu manusia yang penuh dosa. Memang manusia lamamu harus hidup dalam kematian. Tapi dengar, Kristus sudah menebus engkau. Engkau tinggal dalam anugerahnya. Engkau manusia yang sudah dibebaskan. Sudah dimerdekakan.
sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibenarkan, sudah didamaikan, tinggal dalam kebenaran ini. Dan engkau ciptaan baru di dalam Tuhan. Jadi jangan suka ungkit-ungkit yang lama. Yang lama itu sudah mati. Sekarang engkau ada di dalam Kristus. Dan ketika engkau ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman dalam engkau. Makanya orang yang tinggal dalam kebenaran bahwa dia di dalam Kristus, hidupnya itu dimerdekakan dari intimidasi. Saudara perhatikan ini. Kalau ada banyak orang masih terintimidasi, berarti engkau masih tinggal dalam penghukuman. Kalau engkau masih tertekan, engkau masih merasa, wah saya ini kurang baik Pak, kurang gini. Engkau melihat kepada dagingmu. Tanpa sadar sebenarnya engkau masih hidup dalam penghukuman. Tapi kalau engkau sadar, Yesus sudah memerdekakan saya. Engkau enggak tinggal dalam penghukuman. Engkau membuat hidupmu menjadi ciptaan baru. Dan engkau terus memandang ke depan. Hari depan pasti jauh lebih baik dari hari ini. Hari depan pasti ada kesembuhan. Hari depan pasti ada pemulihan. Hari ini pasti ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, kalau saya mau tanya, saudara percaya hari ini pun ada mujizat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat engkau. Saudara percaya itu? Maka tinggal dalam kebenaran Tuhan. Jangan tinggal dalam intimidasi. Kau berkata, hari ini kayak gini. Mungkin hari depan juga kayak gitu. Bukan. Setiap hari ada rahmat dan anugerahnya yang dicurahkan selalu baru dalam hidup kita. Maka tinggal dalam kebenaran. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Yesus. Pertanyaan saya, apakah engkau ada di dalam Yesus atau engkau di luar Yesus? Berapa banyak orang itu in out, in out, in out. Maksudnya in out itu apa saudara? Hari ini dia merasa pengen dekat sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Lalu besoknya dia menjauh dari Tuhan. Hari ini pengen dekat karena ngalami masalah, dia dekat dengan Tuhan. Supaya masalah selesai Tuhan menolong. Lalu dia besok keluar. Saudara perhatikan gini. Kalau engkau sudah ada di dalam Tuhan, sebenarnya statusmu itu tetap ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam engkau. Tapi seringkali kita terkecoh, kita tertipu, kita berpikir, waktu kita baik, kita di dalam Tuhan. Tapi waktu kita buruk, kita itu di luar Tuhan. Banyak orang berpikirnya seperti itu. Sehingga dia berpikir waktu keadaan buruk berarti ada penghukuman. Waktu ada berkat berarti saya tinggal di dalam Tuhan. Bukan. Apapun keadaanmu hari ini, waktu engkau percaya di dalam Tuhan, sesungguhnya engkau itu ada di dalam Dia. Maka kebenaran ini yang kau harus taruh dalam hidupmu. Engkau itu ada di dalam Tuhan. Selama engkau tidak, murtad. Selama engkau tidak meninggalkan Yesus, menjual Yesus dalam hidupmu, engkau tetap ada di dalam Dia. Dan dengarkan baik-baik. Ada anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Dan tidak ada penghukuman dalam hidupmu. Maka percaya ini. Orang yang tinggal dalam kebenaran ini, hidupnya akan mengalami damai sejahtera. Hidupmu akan mengalami berkat, ketenangan dalam hidupnya. Karena ada kepastian. Saudara renungkan ini. Coba renungkan. Waktu Yesus disalibkan, ada dua penjahat di samping kiri kanannya. Betul ya? Perhatikan. Saudara kalau ngomong penjahat, kelakuannya baik atau buruk? Sangat buruk. Tapi dengar, di detik-detik terakhir, penjahat yang di sebelah kanannya hanya ngomong kayak gini. Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang jadi raja. Penjahat di sebelah kirinya mencemooh Yesus. Mencemooh dengan kata-kata yang tidak baik. Penjahat di sebelah kanannya, dia negur ke temannya. Kalau kita yang melakukan jahat, wajar kita terima hukuman disalib. Tapi dia, Yesus, tidak melakukan yang salah. Maka dia ucapkan, kalau engkau datang jadi raja, ingatlah aku. Saudara, kalau saudara lihat, perbuatan mana yang bisa disebut bahwa dia itu percaya kepada Yesus? Kalau kita lihat, Yesus pun menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bicara apa? Dalam penantian. Firdaus itu tempat penantian untuk orang-orang benar. Saudara, apa yang membuat dari penjahat ini yang hidupnya kelakuannya tidak baik, tetapi hari itu mengalami keselamatan Tuhan? Jawabannya sederhana.
Karena dia percaya kepada Yesus. Apa yang membuat dia percaya? Pernyataannya dia berkata, Yesus, kalau engkau jadi raja, ingatlah aku. Saudara, inilah kasih karunia. Berapa banyak orang berpikir bahwa ketika dia baik, maka baru Tuhan baik sama dia. Tuhan tetap baik buat kita, katakan amin. Maka jangan terkecoh saudara dengan tipu muslihat. Tuhan itu baik dan Tuhan sangat mengasihi kita. Taruh itu dalam pengertian dalam hidupmu. Supaya engkau enggak berpikir bahwa Tuhan itu menghukum engkau. Padahal firman-Nya jelas, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Tuhan. Amin. Saudara, sama. Apa yang dilakukan Petrus dengan apa yang dilakukan Yudas sama-sama menjual Yesus. Sama-sama menyangkali Yesus, betul? Yudas menjual Yesus. Petrus juga sama menyangkali Yesus 3 kali lagi. Tapi kenapa ada 2 hal yang berbeda? Yang satu tetap mengalami anugerah dan keselamatan, yang satu tidak. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Petrus nunggu sampai penebusan itu terjadi dan dia terima. Dia percaya. Dia mohon ampun. Yudas, sebelum penebusan itu terjadi, apa yang dilakukan Yudas? Dia gantung diri. Sebenarnya, kalau Yudas menunggu tidak gantung diri, apakah Yudas juga akan dipulihkan? Menurut saya akan dipulihkan juga. Tapi keputusan gantung diri adalah keputusan dia merasa sudah bersalah. Maka dia berhak untuk menghukum dirinya sendiri. Maka itulah yang akhirnya membuat dia tidak mengalami anugerah Tuhan. Renungkan ini saudara, renungkan. Berarti apa? Kalau Yudas mau tunggu sampai penebusan itu terjadi, Yudas pun diselamatkan. Tapi karena Yudas tinggal dalam intimidasi, dalam perasaan bersalah, maka dia berpikir lebih baik aku mengakhiri hidupku. Dia gantung diri. Saudara, dua-duanya sama berdosa, tapi bisa mengalami hal yang berbeda. Kenapa? Orang yang tinggal dalam kebenaran Tuhan, dalam penebusan Tuhan, dipimpin oleh roh dan firman, hidupnya mengalami damai sejahtera. Tapi orang yang tidak mau terima, dia akan tetap tinggal dalam penghukuman. Makanya kalau ada orang yang terintimidasi, maaf saudara, biasanya apa yang dilakukan? Tetap akan menghukum dirinya sendiri. Berapa banyak orang Kristen tanpa sadar menghukum dirinya sendiri, menghukum keluarganya sendiri, tanpa sadar ngomong kayak gini, ya dulu saya nggak mau dengar orang tua saya, maka hari ini saya terima akibatnya. Tuhan hukum saya hidup susah, sekarang Tuhan sedang hukum saya maulah sebelum hari mati saya mau kembali ke Tuhan. Tanpa sadar dia sedang menghukum dan tinggal dalam intimidasi dengan kepercayaan bahwa Tuhan menghukum dia. Saudara, waktu engkau kembali kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan mau pulihkan engkau. Tapi seringkali yang harus dicabut dari hidup kita adalah pikiran dan perasaan di mana Tuhan menghukum engkau. Itu yang harus diubah dalam hidupmu. Itu yang harus dicabut dalam hidupmu. Ada banyak orang berkata gini, wah saya salah nikah nih, saya dikhianati suami saya, dan saya meninggalkan suami saya, maka hari ini Tuhan menghukum saya dengan keadaan yang tidak baik. Atau istri berkata kepada suami, atau suami berkata kepada, makanya hari ini Tuhan hukum saya dengan hal-hal ini. Dengarkan baik-baik. Tanpa sadar saudara, engkau mulai berpikir bahwa Tuhan masih menghukum engkau, maka engkau memberi celah buat setan untuk setan menimpakan yang buruk terus dalam hidupmu. Dengar, tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Taruh itu. Dan Tuhan sudah membebaskan engkau dari yang namanya hukum dosa dan maut. Oleh roh, hukum roh dan hukum kehidupan sudah membebaskan engkau. Hukum roh bicara manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, manusia yang dipimpin oleh firman, dimerdekakan dari semua hukum dosa dan hukum maut. Berarti kita perlu tinggal dalam sebuah identitas yang baru. Saya ciptaan baru di dalam Tuhan. Tidak ada penghukuman di dalam bagi mereka di dalam Yesus Tuhan. Amin. Perhatikan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di
lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Pagi-pagi benar, Yesus sudah berada di bait Allah. Jadi keputusan kita pagi-pagi untuk cari Tuhan adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Yesus pun memberi teladan. Pagi-pagi dia berdoa mencari Tuhan. Pagi-pagi dia ada di bait Allah. Untuk ngapain? Untuk duduk mengajar mereka. Perhatikan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Perhatikan ini saudara. Saudara, ini tindakan yang sebenarnya sangat tidak baik sekali saudara. Dia membawa perempuan, maka siapa yang bawa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan ini saudara. Ngapain orang ini juga saudara? Ahli Taurat sama orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina untuk dihadapkan pada Yesus, untuk dihakimi. Perhatikan. Pertanyaan saya saudara, kalau ada perempuan berzina menurut saudara, dia akan berbuat zina dengan siapa? Apakah dia berbuat zina dengan sendirinya? Atau pasti ada prianya di sana? Tapi pertanyaannya, kenapa yang ditangkap hanya perempuannya saja? Mana lakinya? Saudara renungkan ini, coba renungkan sejenak. Waktu saya membaca ini saudara, ini aneh gitu saudara. Saya pun baca ini, bawa perempuan berbuat zina yang kedapan untuk dihadapkan Tuhan. Tapi lakinya enggak dihadapkan. Satu. Yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu ngapain sampai bisa tahu bahwa ada perempuan berzina. Kemungkinan besar saudara, ahli Taurat dan orang Farisi ini nguntit saudara. Dia itu ngikuti perempuan ini. Ngintip saudara. Makanya saya itu waktu merenung ini sebenarnya kejahatan yang terselubung, yang mau ditutupi. Dan tujuan mereka apa? Mereka menghadapkan dengan hukum Tuhan. Perhatikan gini. Musa dan dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu Yesus tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Perhatikan. Jadi semua apa yang dilakukan ini adalah sebuah settingan untuk menjebak Yesus. Renungkan itu. Ada perempuan kedapatan berzina yang dihadapkan hanya wanitanya, harusnya sama prianya juga. Secara hukum Taurat, dalam hukum Musa, yang disampaikan memang akan dilempari dengan batu, dirajam batu. Tapi ketika dihadapkan, yang dihadapkan hanya perempuannya saja. Sebenarnya ini hanya trik, tipu muslihat untuk menyalahkan Yesus. Tapi lihat, Yesus tidak masuk dalam permainan mereka. Karena dia Tuhan, dia tahu apa yang menjadi dalamnya hati mereka. Perhatikan apa yang disampaikan Yesus. Maka Yesus membungkuk lalu menulis jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawaban Yesus itu menemplak mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka ingin mencoba Yesus, tetapi mereka akhirnya tidak bisa ngomong apa-apa. Karena ketika Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa boleh hakimi pertama kepada wanita ini. Karena pada dasarnya tidak boleh ada siapapun manusia yang boleh menghakimi kita. Karena manusia semuanya berdosa, betul? Dan yang kedua, tidak boleh ada orang yang menjatuhkan hukuman. Karena tidak ada satupun yang boleh menghukum. Karena manusia berdosa. Ketika itu dimunculkan, pernyataan Yesus itu disampaikan, membuat mereka yang awalnya ingin saudara melakukan hal yang buruk, ingin mencelakai wanita ini, ataupun ingin mencoba Yesus. Saudara perhatikan ini, semuanya dia membisu. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa trik mereka, bahwa kejahatan mereka terbongkar.
mereka tidak bisa lakukan apapun kepada Yesus. Dan saudara perhatikan, akhirnya tidak ada satupun dari antara mereka yang awalnya membawa batu ingin melempari, tiba-tiba mulai bubar kerumunan itu. Pada dasarnya saudara mau lihat apa ini? Yesus itu mau menyatakan seperti ini. Tidak menghukum, karena Yesus mau menyatakan kasihnya kepada orang yang mau menghampiri dia. Lihat nanti pernyataan Yesus, dikatakan gini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Kerumunan itu mulai bubar, saudara. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Maksudnya apa? Yesus tetap tinggal dengan perempuan itu. Saudara, ada sebuah cerita dalam kisah orang Yahudi kenapa Yesus nulis di tanah. Yesus itu sedang menulis 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapku padanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarang ingat dan kudus. Karena dia nulis semua hukum itu. Dan orang Yahudi tahu akan hukum itu. Ketika dia menulis itu, saudara, jangan mengingini, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu menemplak orang Yahudi. Dan saudara, sampai akhirnya kerumunan itu bubar. Dan tinggal Yesus dengan perempuan ini. Saudara perhatikan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Yesus mau berkata kepada mereka, tidak ada yang hukum engkau kan? Mana yang mau lempari batu tadi mana? Jawab perempuan, tidak ada Tuhan. Perhatikan, harusnya yang berhak menghukum itu Tuhan. Karena Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang tidak bersalah. Harusnya. Tapi Tuhan pun berkata gini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Tuhan ingin pulihkan wanita ini. Kalau saudara, wanita ingin gak dipulihkan kasihnya, gak dipulihkan hatinya yang terintimidasi. Anggap aja memang wanita ini berzina, saudara. Sedang dihadapkan kepada Yesus untuk dihakimi. Harusnya Yesus yang bisa menghakimi. Tapi Yesus pun menjawab apa? Aku tidak hukum engkau. Artinya apa? Orang berdosa itu seperti dirangkul Tuhan. Istilahnya seperti ini. Yang berdosa itu dibawa mendekat untuk dipulihkan hatinya. Dosanya disingkirkan. Dia terima orang berdosa supaya mengalami pemulihan. Dan Tuhan baru berkata jangan berbuat dosa lagi. Yesus pun tidak menghukum dia. Saudara, ini hal yang penting. Gitu. Berapa banyak orang ketika lihat orang berdosa, saudara, orang itu mulai dikucilkan, dianggap sebagai sampah, dianggap sebagai orang yang pesakitan. Yesus ajarkan bahwa aku pun gak menghukum engkau. Dia apa? Tawarkan kasihnya. Bukan Tuhan kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan ingin memulihkan. Tuhan ingin memasukkan sebuah jati dirinya. Bahwa engkau di dalam Tuhan, engkau ini ciptaan baru. Hari ini engkau lihat kasihku, hai perempuan. Engkau lihat kemurahanku, engkau lihat kebaikanku. Engkau lihat bagaimana aku juga tidak menghukum engkau. Perhatikan ini, siapa yang terima kasih yang banyak, siapa yang terima kebaikan yang banyak, orang ini juga bisa berbuat banyak kasih. Perhatikan, Yesus menerima wanita ini, dia buang dosanya, dia terima dia. Itu memulihkan hatinya, kecenderungan hatinya yang dulu masuk dalam dosa, diterima, dipulihkan. Dan baru Yesus berkata, jangan berbuat dosa, diterima. Nah hari ini banyak orang, bahkan banyak gereja, ketika lihat ada orang berdosa, selalu yang dikatakan pertama apa saudara? Jangan buat dosa dulu, dihakimi dulu kalau perlu. Saudara, hari ini dalam kasih Tuhan, kenapa Yesus sampai disebut sahabat orang berdosa? Dia makan semeja dengan orang pemungut cukai. Bukan Yesus kompromi dengan dosa, tapi Yesus sadar
Penghukuman, intimidasi tidak akan bisa mengubahkan orang. Betul. Saudara pukuli terus anak saudara. Saudara ingin anak saudara berubah, maka dari kecil saudara pukuli, saudara hajar dia, marahi dia, saudara kata-katai dia dengan gitu. Lihat nanti besarnya. Apakah jadi lebih baik? Enggak. Sakit hati ya. Kenapa? Karena pada dasarnya penghukuman tidak pernah bisa membuat orang mengalami pemulihan. Penghukuman tidak pernah bisa membuat orang mengalami pemulihan. Yang saudara harus taruh dalam hidupmu adalah bagaimana engkau tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah hukum dirimu. Jangan hukum orang lain. Kalau ada yang berdosa, biarkan ketemukan dia dengan sang pribadi yang bernama Yesus. Dia akan alirkan kasih dan kebenaran Tuhan. Sehingga membuat orang ini mengalami pemulihan. Katakan amin. Berapa banyak orang hari ini, saudara, maaf ini. Ada banyak orang sudah mau datang ke gereja. Sudah mau ada. Mereka mau untuk percaya Yesus. Tetapi ketika mereka tidak melihat kasih yang muncul di sana. Apa yang terjadi? Justru mereka berkata, kok saya tidak diterima? Kok saya seperti dianggap hal yang aneh? Maka saya mau berkata, gereja Tuhan, sampaikan ini. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jangan gereja Tuhan justru menjadi gereja yang menghukum. Gereja yang menghakimi. Saudara pikirkan dan renungkan. Engkau berkata biarkan ada lawatan Tuhan. Biarkan ada yang namanya penuaian besar-besaran. Renungkan ini. Kalau hari ini tiba-tiba di gerejamu, di tempat engkau beribadah, terjadi gelombang pertobatan. Maaf ini, pelacur, anak jalanan, orang-orang yang maaf hidupnya brengsek, dianggap masyarakat sebagai sampah. Tiba-tiba mereka datang berbondong-bondong. Mungkin mereka hidup masih dengan maaf, tato, dengan gaya pakaian yang gak karu-karuan. Dia datang ke gereja, mungkin ada gelandangan juga datang ke gereja. Mungkin mereka orang-orang yang gak mampu datang ke gereja. Pertanyaan saya, apakah gereja siap untuk mereka berdiri dengan kasih Tuhan untuk memulihkan mereka dengan berkata bahwa ada kasih Tuhan yang bisa membuat engkau pulih dan aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan yang akan pulihkan engkau. Engkau ciptaan baru di dalam Tuhan. Renungkan ini gereja Tuhan. Renungkan ini hai hamba-hamba Tuhan. Saudara, tanpa sadar kadang gereja itu seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Gampang menunjukkan kesalahan, tetapi nggak bisa menunjukkan orang kepada kasih Tuhan yang mau menerima apa adanya. Sehingga ketika kasih melingkupi hatinya, kasih Tuhan diterima, hatinya dipulihkan, pasti hidupnya berubah. Buktinya siapa? Sakius. Sakius nggak butuh penginjilan yang banyak. Sakius ngapain saudara? Sakius ketika ada di pohon ara, Yesusnya ngomong, Sakius turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakius dikenal sampah masyarakat, pemungut cukai. Tapi lihat, Yesus duduk semeja makan dengan mereka. Apa yang terjadi? Sakius tiba-tiba berkata, Tuhan, kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan dia berikan hartanya kepada orang miskin. Lalu Yesus berkata, hari ini terjadi pertobatan bagi orang ini. Karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Banyak orang berpikir gini, kenapa Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Seringkali yang dilihat adalah sisi manusianya. Sisi seperti itunya. Kalau gereja tidak siap untuk membawa kasih Tuhan, gereja akan menjadi gereja yang menghukum. Tapi kalau gereja membawa kasih Tuhan, maka ada yang namanya roh yang akan menuntun orang-orang ini untuk mereka dituntun kepada kebenaran Tuhan, hukum kehidupan firman Tuhan, membebaskan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Dan itu Yesus sudah kerjakan buat hidup kita, supaya mereka terima identitas yang baru, mereka ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Maka saudara, saya berdoa, biarkan berita ini sampaikan. Kalau ada saudaramu yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan,
Bagaimana cara engkau bawa balik? Biarkan kasih Tuhan itu tersurah, terlihat dari hidupmu. Supaya mereka melihat bagaimana engkau mengasihi mereka. Dan mereka pun boleh ketemu dengan kasih yang sejati. Saudara, dalam ibadah kami, suatu kali Tuhan kirim satu orang yang punya latar belakang yang sangat buruk sekali. Dia dulu seorang wanita panggilan. Dia sudah punya 4 atau 5 anak dari suami, bukan suami, dari kumpul kebo yang gak jelas ini siapa, 5 orang. Bapaknya siapa. Yang jelas hidupnya gak karu-karuan. Dia sudah jalani hidup dengan okultisme, pakai ilmu supaya narik pria, supaya dia itu laris, dapat duit. Suatu kali dia muak dengan hidupnya, dia mau bertobat, saudara. Jadi intinya orang yang berdosa terus. Orang ini ngalami dalam hatinya tuh ada sesuatu yang merongrong. Sampai akhirnya dia ketemukan dengan kami. Saya baptis dia. Sampai akhirnya dia itu terima Tuhan dan dia memberi dirinya dibaptis. Dia dipulihkan. Dan saudara dengar, saya berkata silakan. Engkau mau ada di gereja mana, engkau digembalakan yang dekat denganmu, silahkan cari gereja. Tapi saudara dia cerita. Berapa banyak gereja gak bisa terima dia. Ketika dia datang ke gereja dengan suaminya yang hari ini ada. Saudara maaf, orang itu melihat dia dengan sinis, kelihatan dia kayak orang pesakitan seperti itu. Saudara, ketika saya dengar cerita hati saya sedih. Sampai akhirnya saya izinkan, udah datang ke tempat saya. Saudara, artinya saya mau berkata apa? Bahwa gak banyak orang yang mereka bisa siap ketika mereka menerima orang-orang yang mungkin hidupnya dulunya bukan orang yang benar. Maka hari ini saya mau berkata gereja Tuhan harus bangkit. Kalau engkau berdoa Tuhan nyatakanlah supaya ada banyak jiwa-jiwa dilayani. Siaplah dengan siapapun yang Tuhan kirim. Suatu kali ketika saya ada di Jawa Barat, di Bandung, saya melayani dengan satu teman ada di satu tempat lembaga pemasyarakatan dari satu penjara ke penjara, muter terus saudara. Sampai akhirnya ketika orang keluar ditampung oleh teman saya di rumah, kita punya yang namanya yayasan untuk orang-orang supaya yang keluar dari mantan ex-napi ini dipulihkan. Tapi ketika mereka masuk gereja, enggak semua orang bisa terima kehidupan mereka. Kenapa? Karena gereja selalu merasa seperti gereja yang menghakimi. Maka saya mau berkata hari ini, demi kasih Tuhan, kita yang mendengar, kita harus serukan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan seperti perempuan ini? Perempuan ini berdosa, saudara. Berzina. Tapi Tuhan pulihkan dia. Aku pun gak hukum engkau. Diterima. Dia gak excuse dengan dosanya. Tapi dia buang dosanya. Manusianya diterima, dipulihkan. Dan saudara dengarkan baik. Terjadi pertobatan bagi perempuan ini. Saya berdoa, biarkan kita semua menjadi umat Tuhan yang dipakai Tuhan. Apapun keadaanmu, hari ini tinggal dalam identitas yang baru. Engkau ada di dalam Kristus. Dan Kristus sangat mengasihi hidupmu. Jangan hukum dirimu. Dan jangan biarkan perkataan orang lain menghukum dirimu. Dan kau tinggal dalam kutuk itu. Tinggal dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi saya. Amin. Saudara percaya itu? Mari tinggal dalam kebenaran ini. Biarkan kasih Tuhan memulihkan setiap kita. Saudara, kalau suatu kali saudara turun ke jalan, saudara melayani bagaimana orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ada di jalanan, saudara akan ngerti yang saya maksudkan. Saya melayani, saya tampung mereka suatu kali. Saudara, mereka sudah baik-baik, tapi kadang apa yang terjadi saudara? Mereka dulunya ngamen, dulu hidup di jalan, ditampung baik-baik, diajar firman Tuhan, pulih saudara. Dalam beberapa waktu, enggak berapa lama saudara, mereka pengen balik ke jalan. Akhirnya balik lagi, tapi sampai suatu kali hati mereka dipulihkan Tuhan. Pada satu titik mereka muak dengan hidup mereka yang lama. Mereka dipulihkan dan sekarang jadi hamba Tuhan. Artinya kalau kasih Tuhan bisa pulihkan saya, bisa pulihkan Bapak Ibu, maka juga bisa pulihkan orang yang ada di luar sana dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan.
Jangan berikan penghukuman buat mereka. Biarkan kita menjadi orang yang menunjukkan kasih Tuhan yang sempurna kepada semua orang. Saudara percaya, katakan amin. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sama-sama katakan, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari sama-sama katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, ada di antara engkau yang sudah menikah sekian tahun. Engkau merasa suamimu mengecewakan engkau dengan sangat berat. Bahkan engkau ingin berpikiran engkau ingin cerai. Saudara, demi kasih Tuhan hari ini, saya berdoa, biarkan saudara hari ini jangan hukum suamimu. Bahkan engkau yang harus menunjukkan kasih Tuhan. Berapa banyak orang berpikir, Pak, nanti kalau saya tunjukkan kasih saya, dia berbuat lagi gimana? Sudah dengarkan baik-baik. Kasih itu membebaskan seorang dari penghukuman. Maka ketika engkau benar-benar mengasihi, seperti Tuhan mengasihi hidupmu, kalau Tuhan bisa pulihkan kita, Tuhan bisa membawa kita kepada kebenaran, maka kalau engkau tunjukkan kasih Tuhan, engkau juga bisa membawa suamimu. Bahkan suami boleh mengalami kasih Tuhan. Jangan hukum dia, saudara. Jangan timpakan banyak kata-kata kutuk yang menghukum dia. Tapi hari ini kau harus berdiri dan berkata, Tuhan pasti pulihkan suamiku. Saudara, akan tiba waktunya di mana suami atau istrimu mengalami janji Tuhan dan dipulihkan. Aku berdoa itu di dalam nama Yesus. Biarkan buah pertobatan itu benar-benar muncul dari hidup keluargamu. Dan kau lihat bagaimana Tuhan dalam
dalam segala aspek hidupmu yang akan menyatakan kasih dan kemurahan. Ayo tunjukkan kasih Tuhan yang semakin besar. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tapi kita dipanggil untuk melayani. Orang yang melayani itu harus punya hati yang lebih besar dari yang dilayani. Kalau mungkin yang sakit hari ini adalah suamimu, sakit secara rohani, dia jatuh dalam banyak dosa. Saudara, siapa yang harus berdoa? Oleh doa istri, maka suamimu pun dipulihkan. Kalau ada istri-istri yang meninggalkan suaminya, dia bisa dipulihkan oleh doa suami-suaminya. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, biarkan hari ini hati kita dipulihkan. Hati kita yang selama ini menuntut, hati kita yang selama ini menghakimi tanpa kita sadari, hari ini tunjukkan kasih Tuhan. Kalau ada di antara kota engkau berkata berdoa, Tuhan saya sudah menikah, Pak saya sudah menikah dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana? Firman Tuhan berkata, jangan ceraikan dia, tapi berdoalah. Berdoalah buat suamimu, karena oleh doamu bisa menguduskan suamimu. Tuhan, tetapi suamiku ini yang belum dalam Tuhan mengajak saya bercerai. Paulus menuliskan, tinggallah. Kalau dia berceraikan, lepaskan. Tetapi engkau tetap tinggal dalam kondisimu, dalam kasih Tuhan. Saudara, dengarkan ini. Saya mau kita semua hari ini tinggal dalam kebenaran Tuhan. Biarkan kasih Tuhan memulihkan kita. Saudara, kasih Tuhan yang akan membawa kita kepada kebenarannya. Waktu hatimu bebas dari intimidasi, engkau mengalami pembenaran dan kasih Tuhan, kelepasan. Seperti wanita yang berzina ini, dipulihkan Tuhan. Hal yang sama Tuhan bisa pulihkan hidup kita. Jangan hukum dirimu dengan sakit penyakit. Kalau selama ini kau berpikir bahwa gara-gara dulu saya pernah lakukan kesalahan ini Pak, maka Tuhan hukum saya dengan penyakit ini. Dengarkan baik-baik, Tuhan tidak menghukum engkau. Dia Tuhan yang baik. Taruh ini. Biarkan pemulihan Tuhan terjadi hari ini. Tuhan memulihkan kita. Tuhan mau hari ini kita semua mengalami janji-Nya, tinggal dalam kebenaran Tuhan. Ayo saya ngajak saudara nyanyi pujian ini. Mengasihi, 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 mengasihi Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Biarkan kebenaran Tuhan pagi hari ini, yang apa yang sudah kami dengar, memerdekakan kami. Kami diluputkan dari kami menghakimi, dari kami menyalahkan orang lain, dan menaruh penghakiman itu kepada orang lain maupun kepada diri kami. Kami percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Hukum roh dan kehidupan sudah memerdekakan kami daripada hukum dosa dan maut. Hari ini kami tinggal dalam kebenaran Tuhan. Kami ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama kami sudah mati. Ya, hari ini manusia baru kami sudah dibangkitkan. Itulah hidup kami. Bagaimana Tuhan membangkitkan hidup yang baru. Kami ciptaan baru. Kami kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami orang yang dikasih Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan memulihkan hidup setiap umat. Yang sakit disembuhkan, yang bingung hari ini terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Rumah tangga dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Ya, terus Roh Kudus dan firman-Mu menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaanmu, buat kebaikanmu bagi hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dimuliakan Tuhan di atas segalanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, aku berdoa, biarkan berkat Tuhan mengalir dalam hidup umat-Mu. Blessing Tuhan turun terus atas hidup umat-Mu. Apa yang diperbuat oleh tangan umat-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Berkat sepanjang hari ini, kebajikan, kemurahan Tuhan mengejar hidup mereka. Dan mereka akan disebut orang-orang berbahagia di muka bumi ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Saya berdoa biarkan firman Tuhan ini memerdekakan kita semua. Amin. Jadi saudara, ayo hidup dalam kemerdekaan Kristus. Tinggal dalam kebenaran Tuhan, terus hidup dipimpin oleh Roh. Kita melihat mujizat Tuhan. Kita tunjukkan kasih kita semakin lebih besar lagi. Jangan kecewa, jangan tawar hati, dan tetap semangat. Amin. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang disampaikan kepada saya lewat doa-doa Bapak Ibu, atau mungkin dukungan doa, Bapak Ibu ingin didoakan secara khusus dan spesifik untuk sesuatu yang urgen, Bapak Ibu bisa tuliskan ke nomor WA yang ada tertulis di layar saudara, di 0896 64 700 700. Bapak Ibu bisa tuliskan ke sana. Saya berharap Bapak Ibu bisa tuliskan secara spesifik doa apa, namanya siapa. Dan saya berdoa kita terus terhubung. Kalau ada kesaksian, puji Tuhan, Bapak Ibu boleh menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini blessing Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita terus terhubung menjadi keluarga rohani di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang semakin mengasihi Tuhan, cintakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat waktu dan kesediaan Bapak Ibu. Saya Pastor Elisa Adi dan semua tim yang ada. Saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.